Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya. Terima kasih buat sahabat semua yang telah mendengarkan kisah misteri yang sudah saya ceritakan. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat yang selalu mendukung, memberikan semangat untuk terus saya menceritakan kisah-kisah misteri di channel Rio Wijaya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari Abah Rahman, yang mana waktu itu saya sedang mengunjungi Abah yang ada di Bogor. Kisah ini diceritakan Abah terjadi sekitar tahun 1960 sampai 1962. Abah tepatnya tahunnya Abah lupa. Waktu itu beliau berusia sekitar 18 tahun. Di kampungnya waktu itu ada seorang wanita cantik yang dikenal sebagai kembang desa. Seorang wanita yang seumuran dengan Abah dan Abah mengenalnya dengan dekat. Wanita ini sering disebut dan dipanggil sebagai Nyai. Wanita cantik yang bukan hanya kecantikan wajahnya yang sangat luar biasa, namun kepribadian dari wanita ini yang orangnya ramah dan sopan menjadikan Nyai idaman setiap pria yang melihatnya. Termasuk Abah juga memiliki perasaan dengan Nyai pada waktu itu ya. Jadi memang dengan kecantikan Nyai, dengan kepribadiannya yang sangat baik, tidak sombong, membuat pria-pria remaja yang ada di kampung itu minder untuk mendekati Nyai. Nyai memang seorang wanita yang cantik dan sudah memiliki tunangan yang merupakan saudagar kaya. Jadi Abah menceritakan di kampungnya pada waktu itu memang ini bukan sebuah tradisi, namun sudah sering terjadi lah. Kebiasaan dari keluarga yang memiliki anak yang rupanya elok dan cantik sudah dari kecil dijodohkan dengan saudagar-saudagar yang ada di sana. Singkat cerita, di usia Nyai berusia 18 tahun, Nyai yang dari kecil sudah dijodohkan dengan seorang saudagar kaya di kampung itu akan melangsungkan sebuah pernikahan yang diadakan 3 hari ya, pesta 3 hari menjelang pernikahan mereka, malam pernikahan mereka. Nyai yang seorang kembang desa memiliki ketakutan akan pernikahan yang dihadapinya. Bukan dengan masalah perjodohannya, namun Nyai yang merupakan seorang kembang desa takut kalau setelah pernikahannya nanti reputasi sebagai kembang desa yang banyak disukai orang karena kecantikan dan keelokannya akan rusak. Karena suami yang akan dinikahinya ini terkenal sebagai seorang yang boleh dikatakan mata keranjang. Karena saudagar ini sudah berusia sekitar 50 tahun dan banyak memiliki istri. Kebiasaan dari saudagar ini ketika menikahi seorang wanita cantik, dia akan meninggalkan istrinya, wanita itu, kalau sudah wanita itu memiliki seorang anak atau setelah setahun atau 2 tahun menikah, wanita itu sudah tidak dapat merawat tubuhnya lagi, sudah tidak cantik lagi. Nyai di sini berpikir kalau ketika nanti dia sudah mulai berubah penampilannya setelah menikah, dia takut kalau hal itu akan terjadi kepada dirinya. Nah, Nyai yang sudah sangat terobsesi dengan kecantikannya, dia berpikir kalau mungkin jalan satu-satunya untuk mempertahankan kecantikannya, Nyai memutuskan untuk mencari dukun yang bisa memasangkan susuk kepadanya agar nanti jika umurnya bertambah, semakin tua kecantikannya akan tetap bertambah dan mungkin akan bisa lebih cantik. Singkat cerita, menurut kisah yang didapatkan Abah dari warga pada waktu itu, Nyai mendatangi seorang dukun yang memang berprofesi sebagai ahli dalam bidang susuk. Nyai minta dipasangkan susuk yang
bisa mempertahankan kecantikannya, bahkan sampai usianya yang menua, kecantikan Nyai akan lebih tambah cantik. Nah, dukun itu ternyata memiliki sebuah susuk yang memang sangat ampuh, yang mana dikatakan mustika dari susuk. Konon katanya susuk ini didapat dari alam gaib dengan cara menariknya dari alam gaib. Susuk itu menurut Abah dan warga berupa sebutir permata yang kecil, dan permata itu konon katanya dimiliki oleh dayang-dayang atau dari kayangan, seorang bidadari yang turun dari kayangan membawa sebuah permata yang mana kalau wanita memakai permata itu dijadikan susuk, kecantikannya akan bertahan bahkan sampai usianya tua, kecantikannya tidak akan berubah sama sekali. Nyai dengan obsesi kecantikan yang sudah melekat pada dirinya, nekat untuk memasang susuk itu kepada dirinya. Padahal sudah diberikan gambaran bahwa susuk ini memiliki efek samping yang mana jika kalau susuk ini sudah terpasang, apapun yang akan terjadi dan resiko yang akan diterima oleh pengguna susuk ini tidak bisa dilepas dan tidak bisa ditangkal. Dukun itu sudah memperingati Nyai bahwa kalau sesuatu terjadi kepada kehidupannya yang akan datang, dukun yang memasang susuk itu tidak akan bertanggung jawab dan susuk ini tidak akan bisa dilepas sampai Nyai mati. Tapi di sini Nyai nekat untuk memasang susuk itu karena hari pernikahannya sudah sangat dekat. Prosesi pemasangan susuk dilakukan dan akhirnya Nyai dapat menggunakan susuk yang bisa mempertahankan kecantikannya. Pada hari itu, setelah Nyai menggunakan susuk, beliau kembali ke kampungnya yang mana warga sedang ramai untuk mempersiapkan hari pernikahannya. Abah ada pada waktu itu ikut bergontong royong untuk mempersiapkan sebuah panggung untuk hiburan rakyat. Dan Abah melihat seorang wanita yang berjalan dari luar arah kampung memasuki kampung. Di situ Abah tidak mengenali Nyai sama sekali. Abah mengatakan setelah dekat setelah berpapasan baru ia menyadari kalau itu adalah Nyai, seorang wanita yang dikaguminya. Di situ Abah mengatakan penampilan dari Nyai sangat berbeda. Aura yang dipancarkannya sangat luar biasa, tidak biasa yang seperti dilihat Abah. Seluruh warga yang ada di tempat itu pangling dengan penampilan Nyai yang sekarang yang lebih cantik dan lebih menawan. Singkat cerita, akhirnya tibalah di hari pernikahan Nyai, malam diselenggarakan pada malam hari dan seluruh warga menyaksikan akad nikah yang dilakukan oleh Nyai dan saudagar kaya ini. Setelah prosesi akad nikah, mereka sah menjadi suami istri dan mereka pulang ke sebuah rumah yang sudah disiapkan oleh saudagar ini sebagai mas kawin. Selain rumah, saudagar ini juga memberikan Nyai mas kawin beberapa petak sawah untuk mas kawinnya, dan malam itu mereka bermulan madu dan melakukan malam pertama di rumah baru yang disediakan oleh saudagar ini. Abah bercerita memang pria-pria yang ada di sana, setiap ada pengantin baru mereka usil dan mencoba untuk mengintip kegiatan malam pengantin atau malam pertama pengantin yang ada di kampung itu. Malam pertama yang dilakukan Nyai dengan saudagar ini juga diintip oleh Abah dan beberapa orang temannya. Pada malam itu, setelah kondisi desa sepi, Abah dan 4 orang temannya mencoba untuk mendekati kediaman Nyai dan saudagar itu. Memang kediaman mereka tidak dijaga oleh pengawal, tidak seperti biasa yang mana setiap malam pengantin biasanya keluarga dari warga pengantin
menjaga rumah tersebut supaya tidak ada yang mengintip. Malam itu rumah saudagar itu terlihat sepi, hanya ada seorang penjaga yang sudah tertidur di teras rumah. Abah dengan keempat temannya mencoba mendekati kamar pengantin dan di situ Abah mendapat celah untuk mengintip. Mereka mengintip kegiatan yang dilakukan Nyai dengan saudagar ini. Abah yang melihat kejadian itu melihat pada malam itu Nyai yang masih menggunakan pakaian pengantin dan suaminya juga masih menggunakan pakaian pengantin. Nyai berada di depan kaca seperti meja rias gitu, tengah membersihkan make up ya, dan rambut yang banyak dihiasi oleh konde-konde gitu dan bunga-bunga. Nyai melepaskannya satu persatu dan setelah selesai dengan masih menggunakan pakaian utuh mendekati suaminya yang berada di tempat tidur. Nah, di situ mereka mulai melakukan ritual ya, ritual mantap-mantap, dan Abah melihat kejadian itu dengan sangat jelas. Jadi ketika Nyai menghampiri suaminya yang ada di tempat tidur, suaminya mulai mendekati Nyai dan mencoba untuk merangkul dan mencium Nyai. Nah, di situ Abah melihat ketika suaminya mulai untuk melakukan sesuatu yang intim. Di situ terlihat suami dari Nyai pingsan dan tubuhnya gemetar seperti orang yang terkena serangan jantung. Nah, Abah dan keempat temannya melihat kejadian itu kaget dan mereka lari ketakutan. Gak lama mereka lari dari tempat itu, Nyai keluar dari rumahnya berteriak kepada warga minta tolong. Abah mengatakan sekitar jam 11 malam pada waktu itu, warga yang mendengar teriakan Nyai keluar dan datang menghampiri rumah tersebut, dan memang suami yang ingin melakukan ritual mantap-mantap dengan Nyai memang di situ ditemukan meninggal seperti orang terkena serangan jantung. Warga mengatakan bahwa memang mungkin ya suami Nyai sudah umur yang sudah tua dan kondisi yang tidak sehat pada hari itu, mungkin menggunakan minum jamu atau semacamnya untuk obat kuat, jadi terkena serangan jantung. Akhirnya suami Nyai meninggal pada malam pengantin, yang mana Nyai pada waktu itu berstatus masih janda kembang atau janda yang masih perawan. Akhirnya prosesi pemakaman dilakukan dan Nyai menjadi seorang janda kembang, janda perawan yang kaya raya, dengan harta yang ditinggalkan oleh mendiang suaminya, dengan mas kawin sebuah rumah dan beberapa petak sawah. Nyai menjadi janda yang kaya dan semakin tersohor ya, semakin terkenal. Abah mengatakan setelah kejadian meninggal suaminya Nyai tidak berubah sama sekali. Nyai masih menjadi orang yang ramah. Malah dia semakin lebih membuka diri kepada pemuda-pemuda yang ada di sana. Namun tidak ada satupun pemuda yang berani mendekati Nyai karena memang sudah berbeda kasta ya. Yang tadinya memang sama-sama orang biasa, sama-sama keluarga petani, dan sekarang Nyai sudah menjadi orang yang berada. Singkat cerita, warga yang mengetahui Nyai suaminya meninggal pada malam pertama dan dianggap sebagai kena serangan jantung tidak menaruh kecurigaan kepada beliau, dan waktu pun berjalan seperti biasa ya. Nyai yang melakukan rutinitas hari-harinya, masih tinggal bersama keluarganya, dan rumah yang dibelikan suaminya dikosongkan. Akhirnya sekitar 2 tahun yang ke depan, Nyai mendapat pinangan dari salah seorang saudagar yang berada di luar kampung, dan akhirnya mereka melakukan pernikahan. Namun di sini pernikahan yang dilakukan Nyai tidak semewah dan seheboh seperti pernikahan yang pertama. Di sini hanya dilakukan warga yang datang dan acara akad nikah. Malam itu malam pertama yang dinantikan oleh Nyai dan dinantikan juga oleh Abah dan teman-teman yang lain. Seperti kemarin, Abah berniat untuk mengintip apa yang dilakukan Nyai pada malam pertamanya. Nyai yang tinggal di rumah peninggalan almarhum suaminya
melakukan prosesi malam pertama di tempat itu. Tak luput juga Abah dan beberapa orang temannya kembali berniat untuk mengintip apa yang mereka lakukan. Sekitar jam 10 malam, Abah sudah standby di posisi dan mengintip di sebuah lubang yang telah disiapkan dengan beberapa orang temannya. Abah melihat kejadian yang sama dengan 2 tahun yang lalu. Nyai yang berada di tempat tidur, yang baru ingin melakukan ritual malam pertama, ritual mantap-mantap dengan suaminya. Di situ Abah melihat ketika mereka baru ingin melakukan ritual mantap-mantap, Abah melihat kejadian yang sama. Suami dari Nyai jatuh tergeletak dengan kejang-kejang seperti orang kena serangan jantung. Lagi-lagi Abah melihat hal tersebut dan teman-temannya juga menyaksikan, lari dari tempat itu, dan tak lama kemudian Nyai keluar meminta pertolongan dari warga. Warga kembali berkumpul pada malam itu dan menemukan jasad suami Nyai yang persis seperti 2 tahun yang lalu, dengan wajah yang biru seperti kena serangan jantung. Warga mendapatkan suami kedua dari Nyai sudah tidak bernyawa lagi. Nah, di sini warga mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Nyai. 2 kali pernikahannya, saat malam pertama suami dari Nyai meninggal dunia. Namun warga belum mencari tahu apa yang terjadi. Warga mengurus pemakaman almarhum dan beberapa hari kemudian warga yang mulai berpikir bahwa Nyai sudah 2 kali menjadi janda sebelum melakukan ritual malam pertama, berpikir bahwa kecantikan yang dimiliki oleh Nyai pasti menggunakan sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal mistis atau hal-hal gaib. Yang mana setelah setiap suami-suami Nyai meninggal, di situ kecantikan Nyai terlihat lebih muda dan terlihat lebih memancarkan karisma yang sangat luar biasa. Ada juga warga yang mengatakan bahwa Nyai sengaja membunuh suaminya untuk mendapatkan harta yang dimiliki saudagar-saudagar yang menikahinya. Namun apa yang difikirkan warga dan dituduhkan warga kepada Nyai memang sama sekali tidak ada bukti sama sekali, dan pada akhirnya di usia Nyai yang mendekati 28 tahun ya, yang mana waktu itu Abah sudah berumah tangga dan Abah sudah menikah ya, Nyai berpikir untuk menikah lagi, namun menikah dengan orang yang seumurannya. Jadi tidak memilih saudagar yang kaya lagi, namun Nyai memilih untuk menikahi orang biasa yang seumuran. Dan di sini Nyai sudah merindukan untuk memiliki seorang suami dan sudah jengah dengan tuduhan dari warga kalau Nyai ini menggunakan ilmu hitam. Akhirnya di usia yang ke-28 tahun, Nyai yang sudah jengah dengan perkataan warga, tuduhan warga kalau dia menggunakan ilmu hitam untuk kecantikannya, Nyai memutuskan menikah dengan seorang pemuda yang biasa yang ada di kampungnya yang seumuran, dan Nyai ingin membuktikan bahwa itu hanyalah tuduhan bukan kutukan. Mereka akhirnya menikah. Namun di sini di malam pertama, pemuda itu dengan kejadian yang sudah ia ketahui dari Nyai bahwa 2 kali di saat malam pengantin suami Nyai meninggal, dan pemuda ini memutuskan untuk malam pengantinnya ditunda dan tidur di rumah masing-masing. Jadi setelah acara resepsi pernikahan pada malam harinya, Nyai tidur di rumahnya sendiri dan pemuda ini tidur di rumahnya sendiri. Nah, sekitar jam 1 dini hari, terdengar teriakan yang menghebohkan dari rumah Nyai yang ditempati oleh keluarganya. Ternyata di situ ditemukan Nyai tewas sangat mengenaskan di kamar pengantinnya. Dan warga pun ramai berkumpul serta suami dari Nyai ya,
yang sudah dinikahinya siang hari datang ke sana melihat istrinya yang sudah meninggal seperti keadaan tercekik ya. Keadaan tercekik seperti itu, dan Nyai ditemukan meninggal dunia pada malam itu. Nah, di sini mulai warga menyimpulkan bahwa memang benar Nyai memiliki sesuatu yang tidak diketahui oleh warga. Dan sampai akhirnya kejadian ini diketahui oleh dukun yang dulu memasang susuk kepada Nyai. Namun dukun itu masih tidak mengutarakan ya apa yang terjadi, walaupun dia tahu apa yang dialami Nyai merupakan kutukan dari susuk pengantin yang ia gunakan, yang merupakan memiliki efek atau kutukan kecantikan yang didapatkan oleh Nyai yang akan bertambah dengan bertambah usia, dan kecantikan itu tidak akan memudar, bahkan semakin tua kecantikan itu semakin menjadi ya, semakin memiliki aura yang sangat menarik. Namun di sini kutukan dari susuk itu, ternyata Nyai tidak boleh melakukan hubungan intim ya, hubungan badan dengan seseorang, bahkan dengan suaminya sendiri. Bila mana Nyai berpikiran untuk melakukan hal itu saja, ya, baru berpikiran untuk melakukan hal itu saja, pasangan dari Nyai sudah mendapatkan kutukan ya, dan akan mati secara tiba-tiba. Nah, malam itu karena pasangan Nyai ini ketakutan melakukan malam pertama dengan Nyai, dia memutuskan untuk tinggal di rumahnya dan menunda malam pertamanya. Sedangkan Nyai yang sudah merindukan malam pertama yang 2 kali gagal, di situ Nyai dikatakan warga diketemukan dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan telanjang, dan di situ warga berpikir Nyai melakukan ritual mantap-mantap seorang diri. Nah, karena Nyai berpikiran untuk melakukan hal itu, Nyai lah yang mendapat kutukan dari susuk yang dia gunakan. Nah, setelah kejadian itu, Nyai dimakamkan, diurus pemakaman oleh warga. Karena Nyai yang seorang yang baik, seorang yang dermawan dengan harta yang melimpah setelah dua orang suaminya yang saudagar meninggal dunia. Otomatis Nyai memiliki harta yang banyak, dan Nyai tidak lupa untuk memberikan sebagian hartanya kepada saudara-saudaranya dan kepada warga yang membutuhkan. Prosesi pemakaman Nyai dihadiri seluruh warga kampung yang berduka ya atas kepergian Nyai yang terkenal baik ini. Nah, pada malam pertama, warga mendapatkan sesuatu kejadian yang janggal terjadi di desa mereka. Memang pada waktu itu Abah menceritakan belum ada listrik yang masuk ya. Pada tahun 62 memang tidak ada sama sekali listrik di desa mereka. Penerangan hanya dari obor, hanya dari lampu minyak tanah. Di situ warga yang sama sekali kampungnya aman, tentram, dan damai melihat kejadian aneh. Hewan ternak yang biasanya di kandang pada sore hari sudah dikandangkan dan tidak pernah terjadi hal apa-apa. Malam itu seperti hampir semua kandang yang ada di desa itu dibuka seseorang dan hewannya berkeliaran di kampung itu. Jadi warga tengah malam kaget dengan suara kambing yang rasa kerusuk masuk ke pemukiman, masuk ke pekarangan rumah, memakani tumbuhan yang ada di sana, dan kerbau, sapi yang lepas dari kandang mereka. Warga berpikir ada yang iseng untuk melakukan hal ini. Ya. Keesokan harinya, warga yang geram dan marah dengan apa yang sudah dilakukan orang, membuka kandang-kandang hewan ternak mereka, sehingga pada malam hari mereka yang tadinya ingin istirahat jadi malah sibuk menangkapi hewan-hewan ternak mereka. Pada esokan harinya, warga berkumpul di balai desa memecahkan permasalahan yang terjadi pada malam itu. Sebagian warga berpikir bahwa ada yang iseng,
Dan sebagian warga berpikir mungkin ada yang ingin mencuri dari kampung itu, namun belum sempat mencuri, pencuri itu sudah ketahuan dan lari, ya. Jadi malam berikutnya ditentukanlah jadwal ronda untuk menjaga kampung itu. Abah mendapatkan jadwal pada malam pertama dengan beberapa orang warga yang ditugaskan untuk berkeliling kampung pada malam itu untuk melihat kandang-kandang ternak. Sekitar jam 10, beberapa warga sudah berkumpul dan Abah juga sudah siap. Mereka mulai melakukan patroli di jam 11 malam. Dengan penerangan seadanya, Abah cerita dia bawa obor minyak. Sekitar 6 orang warga berpencar, ya. Jadi 2 tim. Abah bertiga dengan temannya mulai memasuki pemukiman warga yang memiliki hewan ternak, kandangnya yang berada di belakang rumah. Mulai jam 11 malam mereka berkeliling, melihat, mengecek pintu-pintu kandang hewan ternak masih aman, ya. Masih aman, dan mereka kembali lagi berkumpul ke pos. Dan jam 12 malam, sekitar jam 12, jam setengah 1, mereka kembali untuk berpatroli. Dengan dibagi 2 tim, 1 tim 3 orang, Abah kembali berpatroli, dan di situ Abah melihat, ya, di dekat sebuah rumah warga yang di belakangnya terdapat kandang kambing yang besar. Abah melihat sosok seorang wanita cantik dari belakang, ya. Wanita menggunakan kebaya, berjalan dengan seperti gaya ini, ya, lunglai, ya, seperti gaya wanita yang berjalan genit mendekati rumah warga tersebut. Nah, di sini Abah mengatakan kepada 3 orang temannya, sekarang sudah jam setengah 1 malam. Siapa yang keluar malam-malam dengan menggunakan kebaya rapi seperti orang habis kondangan? Nah, mereka tidak berani dan tidak langsung mendekati sosok wanita itu, namun hanya memperhatikan dari jauh. Namun perlahan sosok itu lama-lama menghilang dalam kegelapan. Dan di sini Abah dan kedua orang temannya berpikir, ya mungkin ada warga yang baru pulang dari hajatan di kampung sebelah kemalaman, bisa jadi, ya. Dan mereka pun melanjutkan ke patroli ke titik-titik yang rumah warga yang memiliki hewan ternak. Nah, malam itu tidak ada kejadian aneh kecuali Abah melihat sosok wanita yang berjalan hilang dalam kegelapan. Pada malam ketiga, tepatnya kampung itu baru saja ada resepsi pernikahan. Seorang bujang dan gadis baru menikah dan malam itu melakukan malam pertama. Abah yang tidak mendapatkan jadwal ronda pada malam itu, ya, dengan teman-temannya, walaupun Abah sudah menikah, tapi insting dari mata keranjang Abah dan teman-temannya masih belum hilang, ya. Kebiasaan mudanya masih belum hilang, dan Abah mengusulkan kepada kepala desa, tetua kampung, untuk malam itu biar Abah sajalah yang berpatroli dengan teman-temannya. Nah, niat hati Abah bukan untuk berpatroli. Jadi, niat hati Abah untuk mengintip ke kamar malam pengantin baru. Nah, malam itu Abah yang mendapat jadwal ronda dengan teman-temannya yang sama-sama mata keranjang, mengatakan bahwa daripada kita ngeliatin kambing, mending kita ngeliatin pengantin baru. Nah, dengan usulan Abah yang brilian, mereka pun menuju ke rumah pengantin baru sekitar jam 11 malam. Di situ mereka melihat ritual pengantin baru yang biasa dilakukan pengantin baru lah. Di situ Abah melihat, ya, walaupun dengan keadaan kamar yang gelap, ya, dengan lampu lentera yang sudah dimatikan, Abah dapat mendengarkan suara-suara yang terdengar dari dalam kamar yang membuat Abah dan teman-temannya merasa senang, ya. Nah,
Dalam suasana hati yang senang dapat mengintip dan mendengar suara-suara yang terdengar dari pengantin baru itu, Abah dan beberapa orang temannya, Abah bercerita ada 3 orang temannya, yang tengah mengintip asik menghadap ke tembok ya, dikejutkan dengan suara seperti orang yang berbisik. Berbisik tapi sambil menendangkan sebuah tembang ya, seperti menembangkan tembang-tembang Sunda gitu, dengan suara yang khas. Terdengar sangat halus sekali. Yang tiba-tiba membuat Abah mengatakan ya, membuat konsentrasinya yang mendengar suara dari dalam kamar pecah dan seluruh tengkuk yang seluruh bulu roma yang ada di tengkuknya berdiri mendengarkan suara jelas terdengar dari sayup-sayup ya, dari kupingnya terdengar. Dan tiba-tiba Abah mendapat tepukan, seperti ada yang menepuk bagian perutnya, seperti ada yang nyolek gitu ya. Dan Abah menganggap bahwa teman yang di sebelahnya yang mencolek Abah, dan Abah menepis dan bilang, apaan sih? Lagi asik, kata Abah. Nah, ketika Abah menepis tangan itu, terdengar lagi suara yang memanggil, ngapain, A? Jangan diliatin aja. Mendengar suara perempuan yang mengatakan, lagi ngapain, A? Jangan diliatin aja. Abah langsung menoleh ke belakang, dan di situ Abah mengatakan Abah menceritakan kepada saya, dia melihat sosok yang tidak menyeramkan, sama sekali tidak menyeramkan, tapi sosok yang sangat cantik dan jelas ya. Jelas Abah masih ingat sosok Nyai yang ada di hadapan Abah. Sosok Nyai yang berdiri persis keadaan seperti Nyai yang masih hidup, menggunakan kebaya hijau dengan kain batik yang sering digunakannya, menggunakan kerudung yang dilipat ke bagian sini. Dengan lembut Nyai itu mengatakan, ngapain, A? Cuma diliatin aja. Abah yang melihat itu dan teman-teman Abah yang juga menyaksikan sosok Nyai yang ada di depannya. Dengan Abah bilang ya, dengan kata-kata yang sudah nggak bisa keluar lagi, Abah bilang nggak bisa teriak, mau lari tapi dengkul lemas. Abah di situ jujur Abah mengatakan dia sambil merangkak ya dengan cepat dan akhirnya bisa kembali berdiri dan berlari. Berteriak ya, setelah jauh baru Abah berteriak dan warga kaget dengan apa yang terjadi. Dikiranya Abah nemu maling ya. Warga kembali keluar dan menemui Abah, dan Abah mengatakan di situ bahwa Abah melihat sosok Nyai kembali hidup lagi. Dan bukan hanya Abah yang melihat, ketiga orang teman Abah yang ikut ronda pada malam itu melihat sosok Nyai, dan mereka mengatakan sama sekali bukan sosok hantu. Abah bukan melihat sosok hantu. Kalau hantu Abah tahu menyeramkan seperti kuntilanak, wajahnya yang menakutkan. Ini enggak, benar-benar sosok Nyai masih hidup. Saya nggak pangling, saya masih ingat dengan wajah Nyai dan masih ingat jelas dengan suara Nyai. Saya melihat kakinya napak ke bumi, nggak ngambang seperti hantu. Di situ juga Abah mengatakan bahwa sosok itu memancarkan cahaya sinar yang dari wajahnya seolah-olah seperti sinar yang sangat terang. Nah, pada malam itu warga yang penasaran dengan apa yang terjadi ya, Abah mendatangi tempat kejadian ya, di mana Abah melihat Nyai yang mana merupakan di tempat Abah ngintip pengantin baru. Ramai-ramai warga melihat dan tidak ada apa-apa di sana. Dan salah satu tua-tua kampung menanyakan kepada Abah, kamu jangan buat gosip, jangan buat isu ya. Nyai meninggal baik-baik,
Nyai meninggal baik-baik, bagus-bagus, jangan dibilang Nyai mati jadi hantu. Nah, Abah bersumpah demi Tuhan, aku melihat itu Nyai benar-benar hidup. Kalau nggak percaya, tanya teman-temanku, tanya teman-teman, mereka juga melihat. Dan teman-teman Abah juga bersumpah kalau benar itu adalah Nyai, bukan hantu. Saya nggak mengatakan kalau itu hantu, dan saya yakin bahwa Nyai masih hidup. Lalu mereka pada malam itu juga, sekitar jam 2 malam, memutuskan untuk langsung melihat ke makam Nyai yang baru dikebumikan 3 hari ya. Mereka beramai-ramai datang ke sana, dan di sana ditemukan makam Nyai masih rapi seperti ditinggalkan setelah dimakamkan. Namun di situ warga menemukan ya, sebuah lubang terdapat di bawah, di belakang batu nisan Nyai. Lubang yang nggak begitu besar, ya. Lubang yang nggak begitu besar. Di situ terlihat seperti bekas ini ya. Kalau binatang yang mengoreknya mungkin akan terlihat bekas ini ya, galiannya ya. Abah bilang lubang yang seperti dibuat seseorang. Nah, melihat lubang itu, salah seorang yang paham ya, yang mengerti akan kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian mistis, berbisik kepada kepala desa bahwa jangan ditutup lubangnya. Besok aja kita selesaikan masalah ini, malam ini kita bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Jadi pada pagi harinya, balai desa dipenuhi oleh warga yang penasaran ya dengan apa yang terjadi. Termasuk Abah dengan ketiga temannya dijadikan saksi ya, bahwa telah mengatakan Nyai hidup kembali. Di situ seorang yang mengetahui kejadian aneh ini mulai menceritakan kisah yang pernah ia dengar ya. Ia pernah dengar bahwa seseorang yang bisa bangkit dari kuburnya, Allahu a'lam ya, apakah itu arwah, apakah itu korim yang menyerupai arwah tersebut, bisa terjadi karena sewaktu hidupnya almarhum menggunakan ilmu hitam atau menggunakan ajaran yang menyimpang dari agama Islam. Jadi sewaktu dia meninggal dunia, ruh yang ada atau korim yang ada, Allahu a'lam ya, kita nggak bisa memastikan, itu tidak kembali ke alam yang semestinya, melainkan masih penasaran dengan perbuatan yang dilakukannya di bumi, di dunia ini. Jadi dia kembali dengan wujud yang sama persis seperti dirinya waktu hidup, dan kemungkinan besar sosok ini tidak mengganggu, namun dia hanya kembali untuk masih tidak percaya kalau jasadnya sudah dimakamkan ya. Jadi orang yang mengetahui hal itu segera melakukan proses ya untuk penetralisiran dari ruh ya, atau arwah atau korim yang keluar dari makam itu, dengan mencoba untuk menutup lubang tersebut dengan tanah yang sudah dijampi-jampiin, sudah dibacakan ayat-ayat, dan dengan disaksikan warga, dengan kepala desa, dengan suami almarhum Nyai ya, suami ketiganya, lubang itu pun ditutup dan warga kembali ke rumah masing-masing. Nah, pada malam keempat Nyai dimakamkan dan lubang itu ditutup. Warga yang sudah memutuskan tidak melakukan ronda lagi karena takut kalau sosok Nyai akan muncul lagi di kampung mereka, memutuskan untuk tidak melakukan ronda, dan sudah mulai dari sore kampung itu terlihat sepi. Pada sekitar jam 2 dini hari, suami dari almarhum Nyai, suami ketiganya ya, tengah tidur di rumahnya, mendapat gangguan dari sosok yang datang menyerupai Nyai. Jadi Abah cerita, ketika dia sedang tidur,
seperti biasa ya, kalau di kampung tidur bukan di kasur ya, di bale ya. Waktu itu zaman itu Abah bilang kalau kasur itu untuk orang-orang yang berduit ya, jadi tempat tidurnya terbuat dari anyaman gitu, hanya menggunakan bantal. Dan suaminya ini tiba-tiba mendengar dari sebelah dia dari sebelahnya ya, di ranjang itu terdengar seperti ada seseorang yang sedang tidur. Jadi kalau orang membalikan badan terdengar bunyi krek 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 gitu ya, karena memang lantai dari tempat tidurnya terbuat dari anyaman. Suaminya yang heran dengan apa yang terdengar, nggak biasa-biasanya seperti ada orang tidur di sebelahnya. Nah, keadaan yang gelap di kamar itu, dan suaminya mencoba bangun dari tempat tidur untuk menyalakan lampu, menyalakan obor. Ketika dia mau bangun dan berdiri, serasa baunya ditarik seseorang untuk kembali tidur. Ya. Jadi dia mau berdiri, ditarik, jatuh gitu, dan seakan-akan ada yang memeluknya untuk kembali tidur. Nah, dengan kejadian yang aneh ya, dia berdiri, namun seperti ada yang menariknya dan memeluknya untuk tidur. Dia langsung berontak dan keluar, mengambil lampu yang ada di ruang tengah ya, yang sudah menyala, dan kembali masuk ke kamar. Dan dia sangat terkejut melihat sosok almarhum Nyai, almarhum istrinya, berbaring di tempat tidurnya, persis sama sekali seperti Nyai yang berdandan layaknya pengantin. Di situ dia bukan lagi ya, dengan rasa yang nggak karuan, sampai-sampai dia gemetar megang lampu lentera yang dipegangnya. Dia keluar dari kamar, langsung keluar berteriak mengatakan bahwa Nyai pulang ke rumah. Dan warga yang di jam 2 malam mendengar teriakannya keluar dan menemui suami almarhum Nyai yang mengatakan bahwa Nyai kembali ke rumah mengajak dia tidur. Langsung warga beramai-ramai datang melihat ke kamar, dan ternyata tidak ada apa-apa. Sama sekali tidak apa-apa. Warga pun berkumpul di depan rumah almarhum Nyai. Mereka berkumpul, dan Abah juga ada di sana. Berkumpul ya. Tengah mereka berkumpul, ada sekitar 30 orang ya, 30 warga, dan di situ ada orang yang menutup lubang kuburan Nyai yang terbuka. Ada juga kepala desa, dan mereka beramai-ramai malam itu memutuskan untuk mendatangi kuburan Nyai dan membawa sebuah botol. Jadi kalau nanti memang lubang itu terbuka lagi, berarti bisa dipastikan bahwa ada sesuatu yang keluar dari kuburan Nyai. Entah itu arwah, entah itu korin, kita nggak tahu ya. Allahu a'lam ya. Jadi ketika mereka sudah berkumpul di sana, mengecek lubang itu, memang ternyata lubang yang tadinya sudah ditutup rapat, kembali terbuka. Nah, di sini orang yang memiliki kemampuan pengetahuan tentang hal-hal itu, meminta suami dari Nyai dan beberapa warga menemaninya menunggu sampai subuh tiba, sampai waktu subuh datang, menunggu sosok dari yang gentayangan ini. Pasti dikatakannya, karena ini belum 40 hari, belum 41 hari, pasti sosok itu akan kembali masuk ke dalam lubang ini. Nah, ketika dia masuk ke dalam lubang ini, baru kita tutup. Kita tutup dengan botol, dan botol ini bakal kita tunggu sampai keesokan harinya. Kalau memang benar-benar arwah atau ada sesuatu yang keluar dari dalam kuburan ini, kalau dia keluar lagi, pasti dia akan masuk ke dalam botol ini. Nah, itu pun beberapa warga dan mantan suami dari Nyai menunggu sampai subuh, dan memang benar menjelang subuh ya, menjelang ayam berkokok, terlihat seperti asap ya
seperti asap yang tipis ya, seperti asap yang tipis melayang-layang di sekitaran pemakaman Nyai, dan tiba-tiba memang benar seperti bayangan atau asap itu memang masuk ke dalam lubang yang ada di kuburan Nyai. Begitu asap itu masuk, ya, seorang ini langsung menutup dengan botol dan mengatakan bahwa botol ini akan kita tunggu lagi menjelang maghrib besok. Jadi sekarang bisa kita tinggalkan, dan sesekali aja kita akan datang ke sini mengecek kalau bahwa tidak ada yang iseng mencabut botol ini. Mendengar apa yang terjadi di kampung itu, dukun yang memasang susuk Nyai ya, akhirnya datang ke kampung itu dan mengatakan bahwa sebenarnya apa yang terjadi, penampakan dari Nyai yang dikatakan kembali hidup, itu sebenarnya pengaruh susuk yang digunakan Nyai. Nah, warga yang mendengar itu terkejut, dan apa yang dianggap dan diperkirakan warga ya, selama ini Nyai menggunakan sesuatu untuk kecantikannya memang benar. Dan dukun ini mengatakan bahwa sebenarnya saya yang memasangkan susuk Nyai, dan mengatakan sebelum saya memasangkan susuk ini, resiko dan apa yang akan terjadi nanti sudah saya jelaskan kepada Nyai, dan Nyai dengan percaya diri untuk menerima resiko yang akan terjadi. Sebenarnya Nyai sudah melanggar pantang dari susuk ini. Sebenarnya susuk ini tidak digunakan untuk pengantin, melainkan susuk ini untuk kecantikan yang abadi. Jadi kalau penggunanya menggunakan susuk ini untuk pengantin dan berkeluarga, melakukan hubungan badan, bahkan kutukan dari susuk ini akan terbuka. Nah, jadi orang yang paham dengan hal ini ya, yang menutup lubang dari makam Nyai untuk keluar, untuk menunggu asap keluar, mengatakan kepada dukun tersebut, jadi apa solusi yang bisa kami lakukan agar arwah dari Nyai atau penampakan dari Nyai ini tidak lagi mengganggu warga setempat. Nah, dukun itu mengatakan bahwa sebenarnya belum ada yang bisa memecahkan permasalahan ini, dan memang susuk ini akan kembali hidup ketika penggunanya mati. Jadi memang benar, ternyata penampakan yang mewujud dari sosok Nyai ini memang bukan arwah atau roh dari Nyai, tapi melainkan perwujudan dari susuk yang digunakan Nyai. Dan dukun ini mengatakan bahwa ya, tindakan yang dilakukan orang ini sudah benar, menangkap asap yang akan keluar dari kuburan itu dan menguncinya dan membuang atau disimpan memang tepat, tapi mudah-mudahan saja bisa dilakukan, karena memang secara dunia mistis dan dunia gaib, hal yang akan mereka lakukan sangat mustahil karena energi dari susuk itu sangat besar. Tapi warga memang tetap melakukan hal itu, dan dukun itu juga hadir pada sore hari itu, pada maghrib itu, untuk menyaksikan asap yang akan keluar ditangkap ke dalam botol. Ramai warga menyaksikan, sangat ramai warga menyaksikan. Hampir jam 6 sebelum azan, mereka sudah bersiap memperhatikan botol yang masih tertancap dalam lubang ya. Botolnya masuk ke dalam lubang agar tidak bisa ada celah lagi. Dan setelah azan ya, beberapa menit setelah azan, memang terlihat seperti sedikit-sedikit ada asap yang keluar dari dalam lubang, masuk memenuhi botol. Namun ketika hampir penuh botol itu, asap itu kembali masuk, dan tiba-tiba ya, di hadapan semua warga yang menyaksikan, dari bagian tengah kuburan mengeluarkan asap yang tidak tebal ya, tidak tebal, namun perlahan-perlahan mengumpul, dan di situ berwujud langsung bentuk sosok seperti almarhum Nyai, persis seperti Nyai yang menggunakan pakaian pengantinnya. Dan di situ sosok yang bermula dari asap ya,
Bermula dari asap mengumpal dan langsung berwujud dan tertawa melihat apa yang mereka lakukan. Tertawa menertawai mereka yang ada di sana dan tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba saja sudah tertawa, hehehe, dan langsung menghilang. Sontak warga yang melihat kejadian itu langsung kocar-kacir ya, berhamburan lari dan kembali masuk kamar masing-masing, masuk rumah masing-masing. Yang hanya tersisa dukun yang memasang susuk nyai, orang yang paham akan hal mistis, kepala desa, suami dari almarhum nyai, dan abah. Mereka berlima malam itu memutuskan untuk berpatroli ya, berpatroli untuk mencari kemana arwah ini gentayangan ya, susuk ini gentayangan. Malam itu mereka mulai dari habis maghrib berpatroli ya, karena mereka tahu ini bukan roh jahat, bukan hantu yang gentayangan, melainkan perwujudan dari susuk yang hidup ya, hidup setelah penggunanya mati. Mereka berkeliling ke kampung ya, berkeliling ke kampung, dan tepat sebelum jam 12 malam disitulah mereka menemui sosok nyai yang terlihat berjalan dengan santai, yang berjalan masih menapak ke tanah seperti dengan santai, menggunakan pakaian pengantinnya, kebaya, menggunakan kerudung, kerudung kepala, berjalan seolah-olah tidak ada yang terjadi ya, seolah-olah dia masih hidup. Dan di kejauhan sosok itu berhenti dan kelima orang ini berhenti. Abah bilang jarak sekitar 20 meter. Nah, di sini dukun yang memasang susuk itu mulai menarik ya, mulai menarik energi itu, dan disitulah sosok dari penampakan nyai ya, penampakan nyai yang utuh layaknya seperti manusia mulai samar-samar menghilang dan berubah seperti sosok bidadari ya, sosok bidadari. Dan dari sosok bidadari itu mulai samar-samar berubah. Disitulah baru terlihat sosok asli dari susuk itu, yang ternyata memang seorang perwujudan dari makhluk gaib yang sangat menakutkan. Dengan kemampuan yang dimiliki dukun ini ya, karena memang dukun ini yang tadinya menarik susuk itu dari alam gaib, dia mencoba untuk kembali menarik susuk itu dan menjinakkannya. Dan keempat orang yang ada di sana termasuk Abah diminta oleh dukun ini untuk membacakan ayat-ayat ya, ayat kursi, ayat 1000 dinar, agar sosok ini melemah dan dapat dikendalikan oleh dukun ini. Sekitar jam 12 malam, Abah mengatakan lolongan anjing yang tidak biasa terdengar di kampung itu melolong bersaut-sautan ya, dengan sosok dari makhluk ini mulai mendekat ya, mendekat dan semakin mendekat, tapi bayangan dari sosok itu mulai memudar, dan di situ dukun ini mulai seperti kesurupan ya, dan tiba-tiba seperti harimau ya, seperti maung, Abah bilang seperti maung, dan berubah menjadi maung, dan tiba-tiba menerkam sosok bayangan itu dan tersadar dengan menggenggam tangannya. Alhamdulillah kejadian ini dapat diselesaikan pada malam itu ya. Dan setelah dukun itu sadar dan membuka tangannya, di situ terlihat seperti sebutir beras berbentuk seperti berlian, mengkilat seperti berlian. Kejadian ini memang Abah katakan seperti mimpi yang dialaminya, namun kejadian ini sempat heboh di kampungnya ya. Dan itulah susuk pengantin yang dikenal oleh warga. Jadi memang susuk ini dapat digunakan, namun memiliki kutukan untuk orang yang menggunakannya, tidak dapat melakukan hubungan badan dengan suami yang dia miliki. Jangankan untuk melakukan hubungan badan, berniat untuk melakukannya saja, susuk ini akan mengeluarkan kutukannya, seperti yang dialami oleh nyai ya. Kisah ini diceritakan Abah. Kejadian itu sempat menghebohkan kampungnya, namun memang berita ini tidak menyebar kemana-mana. Susuk pengantin yang Abah lihat ya, sampai sekarang masih dicari oleh orang, namun
ada beberapa orang yang menggunakannya untuk dijadikan ilmu hitam ya. Ilmu hitam, dan resikonya sudah banyak lah Abah dengar. Abah banyak mendengar bahwa kejadian-kejadian ini sering terjadi, namun tidak terpecahkan kalau bahwa perempuan itu menggunakan susuk. Kisah ini diceritakan Abah karena pada hari itu ya, pada saat itu tujuan saya ke Bogor ya, untuk menemui Abah memang untuk mencari sesuatu yang berkaitan dengan hal susuk. Karena saya memang hobi untuk mengetahui hal-hal tersebut, bukan dalam arti saya menggunakan susuk, tidak ya. Saya hobi untuk membuktikan hal-hal tersebut. Jadi memang saya banyak menghabiskan waktu berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, memang untuk membuktikan hal-hal yang berbau mistis, apalagi dengan cerita seperti susuk ya. Nah, tujuan saya ke Bogor memang untuk mencari hal tersebut, makanya Abah menceritakan. Namun susuk pengantin yang Abah ceritakan ini, Abah nggak tahu lagi, entah masih ada, entah enggak. Tapi kejadian ini bukan terjadi di daerah Bogor ya. Abah dulu nggak tinggal di Bogor, namun Abah sekarang tinggal di Bogor. Jadi bukan berarti kejadian ini di Bogor. Saya juga nggak mau menyampaikan di mana kejadian ini, karena Abah juga bilang nggak usah lah cari hal-hal seperti itu, gunakanlah yang sewajar-wajarnya aja. Jadi kisah ini ingin saya sampaikan ke sahabat-sahabat semua. Sebenarnya ada beberapa poin yang bisa kita dapat ya, kita ambil hikmah dari kejadian ini. Pertama, syukurilah dengan apa yang sudah diberikan Allah, diberikan Tuhan kepada kita, kecantikan, rupa dari tubuh kita. Kita syukuri. Jangan meminta lebih, jangan menggunakan sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah demi untuk mendapatkan kecantikan, mendapatkan kegagahan, namun beresiko terhadap kehidupan kita sendiri dan orang lain, seperti yang sudah dilakukan oleh Nyai. Sudah diberikan Allah kelebihan wajah yang cantik ya, membuat seluruh pria yang melihatnya, Abah bilang, susah untuk melupakan wajah Nyai. Bahkan Abah juga menceritakan hal ini juga masih kebayang-bayang dengan kecantikan Nyai. Tapi keserakahan yang ada di diri Nyai membuatnya menjadi pengikut ilmu hitam sampai akhir hayatnya. Jadi semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya, bukan untuk kita tiru. Dan di sini juga saya tidak mengatakan bahwa arwah Nyai gentayangan, ruh Nyai gentayangan. Saya juga tidak paham dengan kejadian setelah kita mati nanti, kehidupan setelah kita mati nanti. Apakah memang ada ruh gentayangan, ataukah memang ada yang namanya korim yang menyerupai kita? Allahu a'lam ya. Namun setiap kisah yang saya ceritakan, saya sampaikan kepada sahabat semua seperti apa yang saya dapatkan. Pendapat dari sahabat-sahabat semua tentang kisah ini bisa sahabat-sahabat tuliskan di kolom komentar. Jika ada salah penyampaian dalam kisah ini, ada kata-kata yang agak sedikit belibet, saya mohon maaf, karena ya setiap manusia penuh dengan kesalahan. Tapi di sini sebuah kisah misteri yang saya ceritakan bertujuan untuk berbagi pengalaman yang saya alami, berbagi kisah misteri yang sahabat-sahabat kirimkan, untuk sama-sama kita ambil hikmah dari perjalanan hidup ini. Dan untuk video-video selanjutnya, insya Allah saya akan menceritakan, saya akan berbagi ke sahabat-sahabat semua pengalaman misteri yang saya dapat dari beberapa tempat yang saya kunjungi, yang memang khusus saya datangi untuk mencari kisah-kisah misteri, pembuktian dari kisah misteri. Karena memang hal-hal yang berbau misteri, hal-hal yang berbau gaib, memang hobi ya saya lakukan. Dan ini kehobian saya ini mendapat dukungan dari keluarga saya, yang mana hal ini dapat menguatkan keyakinan saya, membuktikan kepada diri saya tiada kekuatan yang lebih besar, tiada keagungan yang lebih agung dari Allah SWT. Jadi demikianlah video saya kali ini. Terima kasih buat
sahabat-sahabat yang sudah mendengarkan. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.